Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Hidayah. Hari ini kita akan membahas tentang konsep gerak. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Perhatikan video berikut. Apakah pada video pertama Najwa dikatakan bergerak? Apakah pada video kedua Najwa dikatakan bergerak? Apakah pada video ketiga Najwa dikatakan bergerak? Supaya kalian lebih memahami apa itu konsep gerak, yuk simak penjelasan berikut ini. Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Pada video pertama, Najwa dikatakan tidak bergerak karena diam pada posisinya. Pada video kedua, Najwa dikatakan bergerak karena posisinya berubah terhadap posisi awal. Pada video ketiga, Najwa dikatakan tidak bergerak karena kembali ke posisi semula. Sekarang kita akan bahas tentang perbedaan jarak dan perpindahan. Tetapi sebelumnya simak dulu video berikut ini. Nabila berjalan ke arah selatan sejauh 4 meter. Kemudian berbelok ke arah barat sejauh 3 meter. Berapakah jarak dan perpindahan Nabila dari titik A ke C? Untuk menjawabnya, kita pahami terlebih dahulu pengertian jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan awal dan akhir benda berada. Untuk menghitung jarak, kita hitung seluruh panjang lintasan dari titik A ke B ke C. Jadi 4 meter ditambah 3 meter sama dengan 7 meter. Sedangkan perpindahan dari titik A ke C membentuk sisi miring sebuah segitiga, sehingga untuk menghitungnya kita menggunakan rumus Pythagoras. Perpindahan sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, hasilnya adalah 5 meter. Sekarang kita akan memahami perbedaan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan diukur dengan alat yang namanya speedometer. Kelajuan merupakan besaran skalar, memiliki nilai tanpa arah, dan berkaitan dengan jarak tempuh. Kecepatan merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah, dan berkaitan dengan perpindahan. Untuk lebih memahami perbedaan kelajuan dan kecepatan, silahkan perhatikan contoh soal berikut. Terlebih dahulu kita tulis diketahuinya. Jarak sama dengan 10 meter ditambah 8 meter sama dengan 18 meter. Sedangkan perpindahan dari titik awal ke titik akhir itu kita kurang, jadi 10 kurang 8 sama dengan 2 meter. Waktunya 5 sekon. Ditanya kelajuan dan kecepatan. Nah, sekarang kita jawab. Kelajuan rumusnya adalah S per T atau jarak dibagi waktu. 18 bagi 5 hasilnya 3,6. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. 2 dibagi 5 sama dengan 0,4. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis gerak. Yang pertama adalah gerak semu, yaitu gerak tidak sebenarnya atau seolah-olah bergerak padahal tidak. Yang kedua adalah gerak sejati, yaitu gerak sebenarnya atau nyata.
Contoh gerak semu, yaitu gerak matahari seolah-olah bergerak dari timur dan tenggelam ke barat. Contoh yang lain adalah gerak pohon seolah-olah mundur jika dilihat dari kendaraan yang melaju cepat. Contoh gerak sejati dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerak parabola. Yang kedua, gerak melingkar. Yang ketiga, gerak lurus. Gerak lurus dibagi menjadi 2. Ada gerak lurus beraturan atau GLB. Ciri-cirinya kecepatannya tetap dan percepatannya 0. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB terbagi menjadi 2. Ada GLBB dipercepat, kecepatannya meningkat. Dan GLBB diperlambat, kecepatannya menurun. Perhatikan grafik GLB berikut. Untuk gerak lurus beraturan, jarak antara ketikan pita tiker timer itu adalah sama. Ada 3 macam rumus GLB. Yang pertama, V sama dengan S per T. Yang kedua, S sama dengan V kali T. Yang ketiga, T sama dengan S per V. Di mana V itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, S adalah jarak, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Perhatikan grafik GLBB berikut. Grafik GLBB dipercepat, garisnya meningkat, sedangkan grafik GLBB diperlambat, garisnya menurun. Untuk jarak ketikan pita tiker timer semakin cepat, maka jaraknya semakin jauh. Sedangkan semakin lambat, maka jaraknya semakin dekat. Perhatikan rumus GLBB berikut. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. A sama dengan VT dikurang V0 dibagi T. S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 A dikali T kuadrat. Di mana A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Vt adalah kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. T adalah waktu, satuannya sekon. S adalah perpindahan, satuannya adalah meter. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon menuju ke suatu tempat yang berjarak 100 meter. Berapakah waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk sampai ke tempat itu? Pertama, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. V sama dengan 20 meter per sekon.
S sama dengan 100 meter. Ditanya T waktu. Ayo kita jawab. T sama dengan S per V atau jarak dibagi kecepatan. Jadi 100 dibagi 20. T sama dengan 5 sekon. Jadi waktu yang diperlukan mobil tersebut adalah 5 sekon. Contoh soal berikutnya. Sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat beraturan hingga kecepatannya menjadi 20 meter per sekon setelah bergerak selama 10 sekon. Berapakah percepatan yang dialami mobil tersebut? Nah, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. V0 sama dengan 0 karena mobilnya mula-mula diam. Vt sama dengan 20 meter per sekon. T sama dengan 10 sekon. Ditanya A percepatan. Sekarang kita jawab. A sama dengan Vt dikurang V0 per T sama dengan 20 dikurang 0 per 10 sekon. Hasilnya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan mobil tersebut adalah 2 meter per sekon kuadrat.